Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada malam hari ini dalam renungan malam, di mana nas kita terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Daniel pasal yang keempat ayat 1 sampai 18. Dan saya akan membacakan satu ayat nas firman Tuhan untuk kita, yaitu terdapat di dalam ayatnya yang keempat, yang demikian bunyinya. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Ayat 5, lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nas ini dimulai dengan Nebukadnezar yang memuji Allah. Ia memaklumkan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadanya. Itu kita lihat dalam pasal yang keempat ayat-ayat awal, yaitu ayat yang kedua. Dan ia juga mengakui bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Pemerintahannya turun-temurun, itu ayat yang ketiga. Dan ternyata pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 4 dan 5, kita melihat di sini bahwa ia baru sembuh dari penyakit yang dideritanya selama 7 tahun sebagai akibat dari hukuman Allah Israel. Dan semuanya itu dimulai ketika ia mendapat mimpi yang mengejutkan dan menggelisahkan hatinya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Nebukadnezar mengalami mimpi yang membingungkan sekaligus mengkhawatirkannya, ia bermimpi tentang sebuah pohon besar yang menaungi bumi, tetapi ditebang atas perintah malaikat. Bahkan dikatakan di sana, tunggul pohon itu diikat dengan rantai, lalu tunggul pohon itu menjadi gila dan bertingkah seperti binatang selama 7 musim. Dan di sana malaikat kemudian menafsirkan gambaran pohon itu berubah menjadi tunggul pohon, berubah menjadi binatang. Itu berarti hanya Allah yang memerintah kerajaan manusia, Allah yang memberikan kekuasaan kepada raja-raja di bumi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Allah tidak mengherankan. Karena ia memang acap kali memberikan peringatan kepada manusia. Allah membuat hati Daud berdebar-debar ketika ia memotong punca jubah Saul. Itu kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 6. Dan kemudian Daud mengerti Allah tidak berkenan ia membunuh Saul. Bahkan dalam bagian lain, Yesus juga memberi peringatan kepada Petrus sebelum penyangkalannya, Matius 26 ayat yang ke-34. Jadi dalam nas yang kita baca pada saat ini, Allah memberikan peringatan kepada Nebukadnezar melalui mimpinya yang menggelisahkan hatinya. Nah, peringatan Allah ini harus ditanggapi dengan serius. Karena apa? Jika kita meremehkan dan tidak mengindahkannya, kita akan jatuh dalam kesalahan dan penyesalan. Seperti Petrus akhirnya menyangkal dan menyesali perbuatannya karena ia menganggap ringan peringatan Yesus. Nah, tentulah Bapak Ibu yang kekasih, konsekuensi dari dosa itu akan terlaksana seperti yang terjadi pada Nebukadnezar. Kerajaannya yang akan mengalami keruntuhan pada saatnya. Dan kita harus menyadari betapa besar anugerah Allah yang masih memberikan peringatan kepada kita. Karena hal ini berarti Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyadari godaan dosa dan dapat menghindarinya dan kembali kepada Allah. Itu yang pertama bagi kita. Kemudian yang kedua, tinggi hati
kesombongan diri dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini akan berakhir sia-sia. Karena apa? Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Semuanya sementara dan fana. Baik itu kekuasaan, jabatan, harta, kekayaan yang kita miliki. Itu akan berakhir. Nah, karena itu mari kita mencari sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup kita. Mari kita mencari Dia yang untuk selama-lamanya, yang sudah menjanjikan bagi kita, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang abadi dalam kehidupan ini. Saya tidak mengatakan bahwa jabatan, kehormatan atau apapun itu, harta benda tidak penting, itu penting bagi kita. Tetapi bukan itu yang utama, bukan itu yang kita andalkan. Yang ketiga adalah kesombongan diri. Ketika kita memiliki segalanya, harus ingat dari mana itu berasal. Kita percaya apapun yang kita miliki, itu sumbernya adalah dari Tuhan. Allah menganugerahkan bagi kita segala sesuatunya, bahkan nafas kehidupan dan keselamatan yang kekal dan abadi. Karena itu apa yang kita lakukan? Tetaplah memiliki kerendahan hati, takut akan Tuhan. Tetaplah hanya memandang kepada Tuhan dan menyadari bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa di hadapan Tuhan. Karena semuanya adalah bersumber daripadanya. Tidak layak kita bermegah, tidak layak kita sombong. Karena kita percaya bahwa semuanya berasal daripadanya. Baik, kita akhiri kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang baru saja kami renungkan. Biarlah Engkau senantiasa tetap dan terus memimpin menuntun kami. Sehingga kami boleh menyadari sepenuhnya di luar Tuhan dan tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Dan ajarkanlah kami untuk selalu bersyukur, memiliki kerendahan hati, dan senantiasa memandang kepada Tuhan sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Biarlah kasih setia rahmat Tuhan yang akan melingkupi hidup kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.